Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Taufik. Dan di sebelah saya ada siapa? Ruslan. Ruslan. Oke. Story. Ceritain aja dulu. Iya. Oke kan? Mungkin langsung ya. Aku mau nanya-nanya nih sama Ruslan. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke. Jangan minta uang aja. Jangan minta uang. Itu juga aku nggak punya kalau uang mah. Siap. Pertama, coba dong jelasin ke teman-teman biografi Ruslan tuh kayak gimana aja nih. Saya lahir dari rahim ibu saya. Siap. Kan hanya punya lahir kan? Benar. Saya lahir dari rahim ibu saya Iya. dan dibesarkan oleh ibu saya. Benar. Di rumah saya. Benar. Betul kan? Nah, di rumah saya. Untuk saat ini sih saya lagi merintis untuk sebuah vendor foto, terutama untuk Benar. vendor foto wedding. Ya seperti macam itulah. Begitu. Wedding. Bisa disebutin nggak nama weddingnya apa? Nama fotonya ya? vendornya apa? Vendor foto saya itu Moody Foto, sudah berjalan sekitaran 3 tahunan lah, 3 tahun kurang 3 lebih. tahun ya? Iya, 3 tahun kurang lebih. Ini tuh hanya foto aja atau ada wedding planner atau vendornya atau apa? Atau ada juga catering? Mungkin teman-teman kan yang belum tahu, Oke. bisa dijelasin lagi nih ke teman-teman. Untuk saat ini sih hanya untuk fotonya aja. Foto Untuk doang. saat ini, tapi nggak Iya. tahu kalau misalkan besok-besoknya atau nanti-nantinya sih. Benar. Rencana sih seperti itu, tapi baru rencana gitu. Baru kan. rencana. Betul. Berarti ada bocoran sedikit mungkin planning ke depan tuh ada bisnis yang mau dikembangkan sama mau di foto tuh apa aja? Kayak misalnya mungkin ya ada catering kah atau apa nih? Salah satunya aja bocoran. Oh, kalau untuk kedepannya sih kita nggak dulu sih, kalau untuk misalkan merambah ke yang lain-lain kita Oh ya, fokus dulu di dunia fotonya aja dulu. Begitu. fotonya aja dulu. Mungkin kalau misalnya mau di foto tuh hanya foto aja atau kolaborasi dengan video juga? Menurut Ruslan? Yang pastinya sama videonya juga. Sama videonya juga, oke. Nah, kenapa sih memilih bisnis fotografer? Kan usaha anak muda tuh banyak ya, kayak misalnya fashion, kayak misalnya juga ada yang bergelut di bidang online shop gitu. Kenapa yang Ruslan pilih tuh fotografer? Bisa dijelasin nggak? Alasannya satu, kalau Oke. misalkan saya berjualan di online shop, Benar. yang saya jual apa, begitu kan? Nah, Iya. sedangkan saya tuh kasarnya merintis itu dari awal yang benar-benar tidak punya modal sama sekali kan? Oke, Nah, jadi tanpa modal nih. Nah, tanpa modal gitu kan. Saya berpikir keras ya, kalau misalkan saya jual online shop, saya yang dijual tuh apa begitu kan? Benar. Jadi cobalah saya mempatin apa yang saya bisa menjadi karya dan menjadi penghasilan untuk saya sendiri gitu. Terutama sih seperti itu sih. Awal mulanya ya, begitu. Oke. Kalau si Moody Foto ini tuh punya berapa tim nih? Kayak berapa orang misalnya dalam satu kali, kan tadi ini lebih ke ngejar fotografernya lebih ke wedding ya? Iya. Atau Wedding. model juga? Enggak sih wedding. Hanya wedding aja. Nah, satu kali mengadakan wedding tuh berapa tim yang tim Moody Foto hadirkan? Tergantung sih, biasanya ada prinsip tertentu sendiri yang si klien itu milih begitu. Misalkan si klien pilihnya paket yang A, Ya. ada di situ ada tertera misalkan 2 orang atau 3 orang yang datang begitu. Oh, jadi nggak nentu tiap misalnya ada wedding tuh harus 6 Ya, atau sekian nggak ya? Enggak lah. Enggak. Tapi ada nggak sih masalah dalam misalnya nih suatu acara, terus Ruslan tuh terkendala dengan masalah fotografer, misal kendala-kendala itu tuh apa aja sih yang sering dialamin dalam memotret sebuah wedding? Sebenarnya kendalanya sendiri sih nggak ada sih, karena emang untuk foto sendiri kan kita diawali dengan hobi ya. Benar-benar. Jadi untuk kendala sih tidak ada sih, cuman ya Untuk balik saat lagi ini belum ada. balik lagi ke masing-masing sih begitu kendalanya. Ya paling kendalanya buat saya sendiri hoream. Males aja ya. Rasa bangun malas. pagi. Nah, benar. Nah, itu tuh menyinggung dengan bangun pagi. Biasanya nih kan pekerja seni itu ya dengan idealisnya sendiri. Iya. Kerja tuh gimana mood kita gitu. Betul. Bener tah. Gimana caranya Ruslan untuk bisa bangun pagi nih? Mengatasi masalah itu. Mengatasi masalah gimana cara bangun pagi kan? Bener. Yang ada di pikiran saya, Iya. nyari uang. Begitu kan? Oh, iya. Harus bangun, harus nyari uang, harus makan gitu kan. Bener.
Jadi visi dan misi saya cari uang untuk makan, makan untuk hidup. Bener banget. Gitu. Oh gitu ya. Iya. Siap. Nah, pernah nggak sih si Moody Foto ini tuh dapat klien atau job paling besar menurut Ruslan sendiri di mana nih? Pencapaian berarti ya? Ya pencapaian. Menurut pribadi saya pernah, tapi Benar. mungkin untuk kalangan yang lebih senior di luar sana ya mungkin hanya hal sepele mungkin ya. Benar, tapi bagi tapi- saya pernah lah. Begitu. Oh pernah. Pernah. Di mana tuh? Ada lah. Oh, ada. Ada. Nah itu dalam pencapaian itu merasa puas nggak Ruslan? Atau masih merasa kurang aja? Masih pengen cari yang lebih atau apa? Yang pasti sih untuk diri sendiri sih masih belum puas karena motivasinya lihat ke yang lebih gede lagi gitu kan. Iya benar. Orang yang lebih gede bisa dapetin job yang lebih gede lagi gitu kan. Dari Benar-benar. situlah, begitu. Tapi ada nggak sih titik terendah Ruslan nih? Kayak misalnya jenuh dengan, sekarang udah hampir 3 tahun ya. Ada nggak sih udah 3 tahun memotret terus, jenuh nih kayaknya moto terus wedding, terus gayanya itu pun. Ada nggak kepikiran untuk, wah kayaknya ini titik terendah saya nih. Kayaknya udah pengen pindah ke bisnis yang lain. Pernah lah. Pernah. Pasti kemungkinan ya, tapi nggak tahu juga kemungkinan yang dirasain orang lain juga sama sih, pernah, pasti selalu adalah titik jenuh itu pasti selalu ada. Benar. Begitu. Nah, cara membuat termotivasi lagi nih untuk terus berkembang di Moody Foto itu seperti apa? Ya itu kata saya tadi, nyari uang untuk hidup. Oh, balik Motivasinya lagi itu. motivasi ke Iya, situ lagi. Iya begitu. Kalau kita kita nggak punya kerjaan lain. Bener. Terus yang kita andelin cuman itu aja gitu kan ya. Bener. Ya terus kalau misalkan kita loncat dari si A ke si Bener. B, belum tentu si B itu bisa menghidupi kita begitu. Meskipun ya nggak tahu juga gitu kan, begitu. Iya, benar. Jadi lebih ke jalanin aja dulu yang ada begitu. Meskipun ya naik turun ya gak apa-apa lah begitu. Yang penting istilahnya mah terus ada kemajuan mungkin. Nah, betul. Oke. Tapi nggak tahu saya juga maju atau enggak. Ya kan menurut orang-orang mah si Moody Foto tuh udah namanya udah bagus nih San. Mungkin ada sebagian Iya. mungkin. Kan istilahnya gini nih. Gimana? Si Moody Foto tuh udah banyak klien nih. Ya tiap minggu udah ada weddingan, terus ada. Nah, bisa disebutin juga nggak sih ke teman-teman job paling ini, yang paling Ruslan tuh, kayaknya ini mah bukan Ruslan banget nih, kayak misalnya foto ya maaf ya. Weddingan juga kan ada yang rumahnya tuh selalu nyempil gitu, ke masuk ke sampai ke gang gitu, itu kan emang nggak di luar ekspektasi si Moody Foto, bener nggak? Iya. Nah, ada nggak sih kepikiran bahwa kayaknya kita nggak ngambil ke area situ deh, kayak gitu? Pernah sih. Pernah, cuman gimana tuh? Pikir ulang lagi bahwa klien kita nggak selalu venue-nya di gedung atau hotel atau apalah begitu. Ada juga klien kita yang di rumah gitu kan, dan itu kasarnya ya pilih kita ya untuk berarti namanya tuh Kepake gitu. bukan kepake, jadi cocok lah. Oh, mungkin ya, cocok, bener, gitu. cocok. Ya kita misalkan dia meskipun di rumah ya nggak apa-apa sih menurut Nggak apa-apa. Jadi Ruslan bukan tipikal yang milih-milih pekerjaan gitu. Mau itu di rumah, mau itu di hotel, mau itu di gedung, hajar aja pokoknya mah. Ajar. Oke, bagus juga nih Moody Foto. Kan biasanya kalau misalnya ya ngelihat gitu vendor-vendor yang lain udah nggak mau tuh ngambil job yang di rumah kayak gitu. Jadi dia udah milih-milih. Tapi Ruslan mah untuk saat ini ya mungkin semuanya diambil dulu aja. Ya begitu. Oke. Paling ini lagi San, aku mau nanya nih. Kalau tips and trick menjadi fotografer wedding tuh apa nih? Apa ya? Jadi kayak misalnya ya, fotografer wedding tuh harus punya kamera bagus atau harus punya skill bagus. Nah, menurut Ruslan sendiri tips and tricknya kayak gimana nih versi Ruslan? Enggak sih kalau untuk kamera. Gear salah satunya atau skill harus bagus atau Iya, gimana? iya kan? Ya, Kalau menurut saya sih jalani aja dulu, meskipun kita kamera apa adanya, skill apa adanya, ya jalani aja dulu karena Betul. setiap orang pasti ada punya sisi untuk berkembangnya begitu. benar. Untuk saya sendiri, pribadi saya ya kalau misalkan ada orang memotivasi untuk kamu harus pakai kamera ini supaya bagus. Kalau Ya. menurut saya sih nggak terlalu ngaruh sih, karena yang
ngaruh itu adalah tekad dan niat kita sendiri. Tekad sama niat. Betul. Berarti skill dan kamera bukan prioritas si mau dipoto sebenarnya ya? Bukan. Lebih ke niat dulu. Niat dulu. Niat dulu. Nyari uang, niat Benar. dulu. Betul. Niat dulu nyari uang, niat dulu berkarya, niat Benar. dulu menghasilkan karya yang bisa puas untuk si Klien. klien sendiri begitu. Oke. Bisa disebutin nggak sedikit sih pencapaian nih? Nggak apa-apa ngomongin uang ya, mungkin berapa nih nilai si vendor biasanya sama klien dibayar nih? Aduh, itu agak rentang ya. Nggak apa-apa, ini bocoran aja biar orang lain juga yang ngeliat ini tuh, wah ternyata jadi fotografer wedding tuh bisa ngasilin uang yang fantastis gitu. Kayak misalnya puluhan juta atau ratusan. Menurut Ruslan berapa nih? Bocoran aja Dari ke teman-teman. angka awal aja ya. Iya benar, dari angka awal. Buka awal ya. Betul. Kita start Ya. untuk wedding apa untuk pre-wedding? Untuk Apa dua-duanya? bisa dua-duanya aja deh. Dua-duanya ya? Ya benar. Dari Untuk start kita dari harga 6. dari 6 untuk wedding tuh. Betul. 6 juta. Terus kalau misalnya untuk pre-weddingnya sendiri Untuk pre-wedding sendiri kita start di 3,5. 3,5. Nah untuk paketan ada nggak sih wedding sama pre-wed gitu? Ada sih. Di start berapa tuh? Jadi di Kan 6 sampai 3 berarti 9. Atau lebih rendah kalau misalnya paketan? oh, paketan. Kalau paketan Lebih rendah sih. lebih rendah. Lebih rendah. Lebih rendah. Oke. Tapi ada nggak sih yang satu kali ngeliput acara bisa sampai 50 juta atau katakan 100 juta gitu? Ada. Ada juga yang kayak gitu ya? Ada, pasti ada. Nah itu tuh paketannya komplit, misalnya ya salah satu contohnya ada cateringnya, misalnya ada WO-nya atau enggak sih. enggak? Enggak. Jadi kalau misalkan dia bayar kita harga misalkan ya 50. Iya, 50 juta. Nah, ya kita hanya fokus di bagian dokumentasinya aja, begitu maupun video kita tujunin berapa orang, maupun Betul. foto kita berapa orang, begitu. Oh bisa sampai 50 juta juga ternyata. Bisa. Besar juga berarti ya? Ya lumayan lah buat. Buat ini ya, nambah-nambah kehidupan biar bisa makan terus. Nah itu betul. Lumayan Oke. Terus pengen nanya nih, lah. Hah? gear yang sering dipakai sama mau difoto apa aja nih? Apa ya? Contohnya aja sih, yang keseringan yang menurut ya tanpa menyudutkan brand-brand juga ya, kayak misalnya ini kan versinya mau difoto kayaknya enaknya pakai ya barangkali mungkin ada yang mau endorse dari Sony, Nikon atau Canon. Siapa tahu kan nggak ada yang tahu. Kali aja denger nih. Anjing. Nggak apa yang sering dipakai sama tim mau difoto. Kalau yang sering dipakai sih Sony sih. Sony. Heeh. Kenapa nggak tertarik Nikon atau brand yang lain kayak Canon atau yang lain? Kenapa harus Sony? Karena belum terbiasa dan belum pernah nyoba. Belum pernah. Belum pernah nyoba. Sesimpel itu ya. Heeh. Oke. Jadi yang saya coba ya Sony, ya menurut saya ya karena saya mencobanya Sony gitu kan, Benar. dan saya punyanya Sony gitu kan, Iya. ya udah saya pakai yang itu. Pakai gitu. yang ada aja. Begitu. Nah, satu lagi mungkin terakhir. Oke. Editing si modi foto itu menggunakan aplikasi apa aja nih? Yang jelas bukan KineMaster ya. Bukan. Ya, bukan. Bukan ya, bukan Gimmaster. Dan bukan PixArt juga. Bukan PixArt. Bukan Paint. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Oke. Apa tuh? Ya standar lah. Standar. Kayak Photoshop, Photoshop, Lightroom, Premiere. Premiere. Begitu. Itu sih yang tiga kalau Yang- kita sering dipakai 3. Yang dipakai cuma 3 itu. Kayak After Effects kayak itu sebagian lah begitu. Oke, semuanya itu hanya diedit di komputer, apakah ada yang di handphone juga? Hanya di komputer aja sih. Hanya di komputer. Betul. Oke. Paling segitu aja ya. Oh, Ngobrol-ngobrol, segitu ya. Dikit doang ya. Udah 15 menit, Pak. Nanti dilanjutin lagi ke segmen game. Oh, begitu. Ya, jadi podcast kali ini tuh ada segmen gamenya nih, San. Hah? Apa tuh? Nanti gamenya tuh Truth Order. Oke, sekarang udah segmen kedua nih. San, kita tadi udah ngobrol-ngobrol ya, panjang lebar. Mungkin nanti ada episode selanjutnya nih, bareng Ruslan lagi. Nah, sekarang langsung lanjut ke game ya. Jadi aku kasih pertanyaan, udah siap? Nanti udah disediain ya air minum di sini. Sekali telan aja ini mah ya, wayangnya. Oke, pertanyaan pertama. Bisnis atau kerja kantoran? Truth Order. Good, ya. Oke, siap.
Apa jawabannya? Bisnis sih pasti. Bisnis. Bisnis. Alasannya kenapa? Alasannya karena apa ya? Balik lagi ke segi penghasilan sih. Kalau kantoran ya kita stuck lah di situ untuk jarak ya, meskipun ada kenaikan jabatan, tapi kita untuk penghasilan kita agak stuck sih. Begitu. Benar, jadi segitu-segitu aja ya. Betul. Beda sama Saya bisnis. sih tapi nggak tahu ya, karena Benar. saya belum pernah kerja kantoran. Benar, ini kan versi Usan aja versi sendiri. saya itu. Oke. Pertanyaan kedua. Motoin musik atau foto wedding? Truth or dare? Pernah juga kan motoin musik? Terus sih. Truth. Apa? Wedding ya? Wedding lah. Kenapa milih wedding nggak milih musik? Musik juga kan seru, padahal bisa dibayar juga. Kan dulu juga pernah kan motoin wedding, motoin musik kayak gitu. Cuman emang hasilnya lebih banyak ke wedding gitu. Ya. Alasannya ya. Alasannya kenapa? Jadi, kalau misalnya cuan ya mungkin yang di luar sana sama lah, mereka yang motoin musik, yang dokumentain musik, ya mungkin lebih gede lah gitu ya. Oh iya. Jadi bukan masalah cuan sih menurut saya, tapi masalah apa ya? Oh, ulang deh, saya musik deh. Berarti Der, ini mah tantangan, jawabnya 2 kali. Silakan. Der. Nggak boleh dua-duanya. Nggak boleh, harus satu. Apa? Lebih suka foto portrait atau landscape? Truth or dare? Saya ya, Ya, truth ya. truth. Oke, jawabannya? Landscape. Landscape, kenapa tuh? Karena kalau landscape lebih apa ya? Jadi untuk semua kan ya? Iya, benar-benar. Untuk landscape itu jadi saya lebih ke apa ya? Memperlihatkan keadaan sekitar. Oh iya. Nah, Tapi jadi- kan potret juga sebenarnya cuman ya wajah aja, cuman kan aura lelaki biasanya kan pengennya ngeliat cewek nih. Tapi menurut Rusan sendiri kenapa milih landscape? karena landscape itu apa ya? Kita bisa menyombongkan kalau kita di tempat ini begitu kan. Tempat yang bagus gitu kan. Nah, Lebih pengen menyombongkan aja. karena Oke. hidup itu penuh kepalsuan gitu. Bener ya. Oke, itu versinya Ruslan. Menyombongkan aja mungkin milih landscape. Oke, pertanyaan selanjutnya. Suka di Truth or dare? Jawab atuh, mau dijawab atau tantangan? Truth lah. Truth, jawabannya apa? Di bawah tuh. Tentang apa kayak tentang? Ya nggak apa-apa, senanggapnya Ruslan. Pasti negatif nanggapnya sih. Ya apa? Jawab Ke atas deh. di atas. Kenapa tuh? Emang gayanya enak di atas atau gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini mah kan Ruslan. Kenapa nanggepinnya ke arah situ, ke atas? Kenapa pengen di atas? Karena kalau di atas kita lebih intinya lebih apa ya? Lebih dominan lah begitu. Lebih dominan. Oke. Itu yang positifnya ya. Iya pasti positif lah. Namanya Oke, lebih positifnya. Siap. Pertanyaan selanjutnya. Dikenal banyak orang atau biasa aja? Truth or dare? Truth. Truth. Apa jawabannya? Biasa aja. Biasa aja. Kenapa biasa aja? Kan orang-orang zaman sekarang mah butuh pengakuan, San. Tapi kenapa Ruslan milihnya biasa aja? Karena orang yang diakui banyak yang dihujat juga begitu. Jadi mending saya biasa-biasa aja tapi hidup dengan netral begitu. Kesan Oke. enak, kesini enak begitu. Daripada harus jadi orang terkenal, Hah? berangkat ke sini risih diliatin, berangkat ke situ Benar. diliatin. Ngelakuin kesalahan dikit dihujat. Begitu Benar. kan. Nah, jadi kalau biasa-biasa ngelakuin kesalahan ya kita hepan. Mestinya Iya. bukan hepan bukan berarti kita tidak mengakui kesalahan kita, tapi hepan itu kita tidak apa ya, tidak tercium semua orang begitu. Iya. Betul. Jadi Ruslan mah tidak haus pengakuan ya sebenarnya. Oke, jadi down to earth aja ya, tetap membumi. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya. Kriminal atau pemabuk? Truth or dare? Truth or dare? Truth. Truth. Apa jawabannya? Pemabuk. Pak. Pemabuk. Kenapa pemabuk tuh? Pemabuk itu bukan berarti kriminal, bukan berarti anarki, bukan Benar. begitu. Dan kalau misalkan apa ya? Kalau mabuk ya, namanya orang mabuk itu pasti nggak sadar. Iya, Nggak benar. akan mungkin dia berbuat kriminal, nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin. Kalau orang pemabuk begitu. Hah? Nggak.
maksudnya kalau misalkan udah mabuk parah gitu kan, ya dia pengennya tidur begitu kan. Pengennya tidur. Daripada ngelakuin kriminal capek-capek, Oh. mending diem lah gitu kan. Iya benar juga. Paling pertanyaan selanjutnya nih. Lebih baik ditato atau di piercing? Truth or dare? Terus Truth jawabannya. nggak ada mendingnya. Berarti dare atau tantangan? Berarti kan nggak ada. Kan saya jawab mas. Kan pilihannya antara dua, berarti dare lagi kakak. Iya dong. Kan dare. Harus dijawab salah satu harusnya tuh. Oh, iya? Iya dong. Diminum. Siap. Dibayar murah atau mahal? Truth or dare? Terus Truth jawabannya? mahal lah. Mahal. Kenapa tuh harus mahal? Mahal. Kenapa harus mahal? Karena kebutuhan saya lebih banyak begitu. Jadi harus mahal. Mahal. Kebutuhan saya banyak. Oke. Cicilan saya di mana-mana mas. Jadi harus mahal ya. Iya. Jadi tuh buat klien-klien ngebayar tuh jangan murah terus gitu, harus mahal. Pas mahal kok. Mas. Oke. Mahal itu menurut saya, tapi nggak tahu menurut orang lain. Teman-teman yang mau kerjasama sama Ruslan atau sama Mudi Foto harus menghubungi kemana nih? Ke IG-nya Mudi Foto, Mudi Foto _ Mudi Foto. itu Instagram. Instagramnya untuk sosial media yang lain Untuk itu saja sih paling. ada saat TikTok ini. atau Twitter? Enggak, paling kita di marketplace bisa, di Brickstory bisa, lewat kita begitu bisa. Oh bisa. Bisa. Ada websitenya juga? Ada Apa namanya? mudifoto.id, sorry. Oh, oke. Mudifoto.id. Untuk YouTube-nya sendiri? Enggak ada sih, Oh, belum ada. belum ada. Kalau untuk yang lain misalnya TikTok, Twitter nggak ada? Nggak ada. Enggak sih. Nggak ada. Untuk CP-nya sendiri, kontak person melalui handphone atau telepon? Itu ada di bio di Instagram, itu ada. Oh, ada semua ya? Ada semua. Oke. Lengkap lah. Terakhir nih, satu pesan dong buat teman-teman yang pengen kayak Ruslan ya. Mungkin ada juga Jangan kayak saya. Banyak masalah mas. bukan banyak masalah. Kan ada mungkin teman-teman ya yang ngelihat, wah ownernya si Mudi Foto tuh ternyata bagus nih cara ngebangun si Mudi Foto tuh bisa sebesar ini. Nah, pengen dong pesan-pesannya harus kayak gimana, kayak gitu. Aduh, bingung saya karena diri saya sendiri masih banyak belajar gitu. Kalau misalkan untuk pesan-pesan ya mungkin Ya. yang saya alami ya itu juga yang maksudnya yang saya alami, yang kesalahan yang saya alami ya mungkin jangan sampai terjadi begitu kan ya. Benar. Gitu. Ya salah satu ya tekun, rajin. Tekun, Terus, rajin. apa ya namanya? Jangan putus asa, jangan gampang menyerah. Benar. Meskipun kita lagi berada di titik terendah banget, Benar. jangan gampang putus asa dan jangan gampang menyerah, gitu. Karena kehidupan itu pasti bakal berputar. Gitu. Benar. Oke. Segitu aja mungkin ya ngobrol-ngobrol kita untuk episode kali ini. Jangan lupa juga di like, di komen, di share Ya. untuk yang suka mungkin. Jangan subscribe ya. Di subscribe juga. Subscribe juga dong. Oke. Subscribe katanya. Oke, harus subscribe ya biar kalian juga termotivasi gitu, biar kayak sosok owner kita ini slow tapi pasti. Terima kasih.